dengan Mas siapa Mas? Jatim, Mas Jatim dari Jember. Jember. Ini kebetulan beliau ini punya nenek ya. Nenek yang umurnya berapa Mas? Kurang lebih 175 tahun. Wow, luar biasa sekali, 175 tahun ya. Jarang ya orang sekarang umur segitu ya. Zaman-zaman sekarang nggak ada yang soalnya pola berpikirnya mereka kan terlalu tajam, terlalu memandang ke 25 tahun sebelum kita menjalani. Terus apa yang digali dari nenek? Siapa nama neneknya? Neneknya nenek Ibu Ahyar. Ibu siapa? Ibu Ahyar. Ahyar. Berarti kisah ibunya gimana Mas dulu? Kalau Neneknya itu maksudnya? Nenek buyut saya itu pola jalan hidupnya sederhana. Walaupun dia punya ladang, punya sawah, dia nggak pernah merasa dia punya semuanya itu. Oh gitu. Ibaratkan kata dia cuman merasa dikasih titipan dengan sama yang kuasa. Jadi gimana dia cara merawat titipan yang kuasa itu disamain dengan menjalani hidup dia. Jadi dia gimana kita ngerawat titipan yang kuasa itu yang dibikin simbol ke anak cucunya sampai ke saya sendiri. Kalau kita dikasih titipan sama yang kuasa seperti nyawa kita, kalau kita seling merawat badan kita, pola hidup kita itu sama seperti merawat ladang sawah. Kalau kita sering membersihkan, sering mengingat siapa yang memberi, itu sama dengan kita merawat badan. Sedangkan nyawa kita cuman sebentar gitu. Itu pesan neneknya ya. Jangan nenek saya gitu. Terus pola yang nenek lakukan setiap hari apa Mas? Dengan keseharian beliau? Kesehari-harian beliau, dia kehidupannya cuman merawat tanaman, terus kebersihan. Yang diutamakan kan kebersihan. Sedangkan orang berolahraga tidak harus di tengah lapangan, tidak harus di tempat olahraga yang pada umumnya sekarang yang harus bayar lah. Kalau menurut nenek saya, kalau kita sering kata orang Jawa atau Bali, kita sering pegang sapu, kita membersihkan lingkungan, itu sama dengan membersihkan diri kita sendiri. Berarti apa yang filosofi yang diajarkan oleh neneknya, berarti ketika kita merawat lingkungan, berarti kita merawat diri sendiri juga ya? Merawat diri sendiri. Jadi sedangkan pepatah bilang, kita kalau menjaga kebersihan sama dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri. Itu yang diwajangkan almarhumah nenek saya. Berarti kapan beliau meninggal Mas? Kurang lebih 6 tahun yang lalu. Berarti jarang, soalnya gini Mas, kalau kita lihat pengalaman masa hidup orang di Indonesia sekarang, berarti berapa? 75 tahun ya. Ini neneknya sampai 175. Wow, luar biasa. Nanti bisa dilihatin fotonya Mas? Kalau fotonya, soalnya waktu nenek masih hidup, kita masih belum mempunyai HP yang canggih, atau soalnya kan kita kan hidupnya di kampung. Di kampung mana tepatnya Mas? Di Jember, daerah barat, di Jember, Tanggul. Tanggul ya? Ya. Nama desanya Pringgawirawan, Dusun Sumberuling. Oh iya, boleh dicari informasi tersebut ya Mas ya? Ya. Berarti ini memang fakta itu. Berarti waktu nenek kehidupan sehari-harinya, pola pikirnya seperti apa Mas? Pola pikirnya nenek saya itu
dia memberi tahu ke anak cucunya, keturunan dia, jangan memandang gunung yang tinggi. Jadi jalani di kaki gunungnya seperti apa di kaki gunung. Kalau kita berusaha untuk naik gunung, kalau kita nggak mampu, nggak mungkin sampai di ujung gunung. Jadi sebelum naik gunung, kita cari jalan untuk menuju gunung. Pada intinya, kalau kita menjalani hidup, harus dengan apa yang diberikan Yang Kuasa. Ikhlas ya. Nah, diikhlaskan. Berarti kalau menurut kita orang-orang yang tahu, orang-orang spiritual, berarti ilmu ikhlas berarti ya. Nah, ilmu ikhlas. Intinya perjalanan hidup memang harus mempunyai pegangan ilmu ikhlas. Untuk menjalani hidup, mensyukuri hidup, kita diberikan nyawa, diberikan badan sama yang memberi hidup. Jadi kalau kita ingat pada hidup, otomatis setiap waktu, setiap detik kita pasti ingat sama yang memberi hidup kita. Berarti harus kita syukuri. Berarti bersyukur ya Mas ya intinya. Ya, intinya harus bersyukur. Berarti pola makannya gimana Mas? Kalau pola makannya nenek saya itu harus kita makan yang apa adanya, yang alami, nggak harus mengandalkan resep-resep dunia sekarang, resep-resep yang campuran inilah, campuran ini. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi yang alami, tumbuhan-tumbuhan alami, otomatis kita pasti ketenangan hidup, kebersihan hidup, dan kesehatan tubuh itu bakalan terjaga ya. Terjaga. Berarti faktor pikiran gimana neneknya dulu? Faktor pikiran nenek saya itu nggak terlalu ke depan. Jadi dia mandangnya untuk besok ya besok. Kalau untuk 25 tahun kemudian itu bukan jangkauan manusia. Oh, berarti artinya kita berpikir sekarang dan untuk besok aja gitu ya. Besok. Singkat sekali ya berarti ya untuk pemikiran. Cara pemikirannya dia seperti kita menjalani seperti dia kehidupan ayam. Jadi dia gimana caranya ayam dia cari makan? Dia cari makan sekarang, dia ceker sekarang. Untuk besok dia bawa tidur, bangun tidur, baru dia nyari makan. Ya itu deh. Simpel sekali berarti. Nah, simpel deh, nggak pernah memikirkan masa depan saya, masa depan nenek. Entah dia bisa lebih kaya lagi dan punya kedudukan lebih tinggi. Berarti itu ya intinya. Soalnya kayak masalah kaya atau berlimpah ruah harta itu yang mengatur Yang Kuasa. Berarti kita tidak perlu repot ya? Nggak perlu repot. Soalnya yang udah ada yang mengatur. Jadi kadang-kadang orang itu berpikir ketika orang itu stres dan segala macam itu karena dia lupa bahwa ada yang mengatur gitu. Bahwa ada yang mengatur. Sedangkan kita walaupun berpikir setinggi gunung, harta 25 tahun kita harus dapat harta berlimpah. Kalau Yang Kuasa udah nggak mengizinkan, nggak mungkin. Termasuk umur ya? Ya, termasuk umur. Diputus ya. Jangan berpikir 25 tahun saya harus dapat gunung. Sedangkan umur nggak tahu besok atau lusa sudah diambil. Iya. Berarti sudah ada yang merencanakan. Berarti itu pesan neneknya dulu ya. Intinya kita cuman diharuskan berusaha untuk menjalani hidup, untuk menyukuri hidup. Berarti belum makannya yang jelas yang bisa kita gali ini ya, bersama Mas Jatim ini adalah gimana caranya kita bersyukur, ikhlas. Tanpa beban pikiran, membebankan pikiran yang belum terjadi. Ya,
dan pola makannya itu harus alami, dan juga pola olahraga termasuk bersih-bersih lingkungan itu termasuk membersihkan pikiran dan badan, olahraga gitu Mas. Benar. Soalnya kita menjaga kebersihan sama dengan menjaga kesehatan badan. Oh iya ya. Itu wejangan nenek saya, nenek buyut saya. Berarti sedikit debu pun karena beliau itu berpikir untuk membersihkan, dibersihkan gitu. Ya, soalnya kalau kayak zaman sekarang debu harus dijaga, harus pakai masker lah sedangkan kita tercipta dari tanah, pada awalnya dari tanah. Iya, ya, menarik sekali Mas. Ibaratkan ada pepatah bilang 7 elemen tubuh kita tercipta pada awalnya dari api, air, tanah, itu segala macamnya. Jadi semua elemen itu sudah ada ya. Pasti di tubuh itu 7 elemen itu sudah lengkap. Ya. Jadi nggak perlu ditakutin debu lah, lah. Soalnya pada sehat, sakit, mati itu memang takdir kita. Oh iya ya, kita bisa cari garis kesimpulan bahwa nenek ini betul-betul pengalaman hidupnya luar biasa, seperti orang dulu bilang pertama makan garam dan pengalamannya luar biasa gitu Mas ya. Benar. Jadi kata orang dulu, kalau kita sudah sering minum asam garam, otomatis kita bisa minum air laut. Iya, keren sekali. Puncak awal jadi terbentuknya garam dari air laut. Oh, iya. Kalau sudah terbiasa minum asam garam, jadi berarti kita bisa minum air laut. Berarti filosofinya ini kita minum air laut bukan air laut beneran gitu. Ya. Artinya pengalaman hidup yang lebih luas gitu kan. Lebih luas. Iya. Jadi yang luas itu bukan lautan aja. Kalau kita bisa berpikir seluas lautan, bakalan kita bisa menjalani hidup lebih lama. Seperti neneknya ya, umurnya sampai 175 tahun. Artinya gini, kalau terhadap lingkungan gimana neneknya? Terhadap bergaul biasanya? Kalau terhadap pergaulan, nenek saya itu nggak pernah ibaratkan nggak pernah bikin ribut sama tetangga, nggak pernah cari masalah sama tetangga. Bahkan dia sering mengarahkan sama tetangga, anak cucu mereka untuk berdamai, jangan mencari masalah. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Kalau kita diberi umur panjang, itu karena kita sering menyukuri pemberian yang kuasa. Iya. Berarti akur-akur aja sama tetangga ya? Ya. Berarti neneknya dulu punya gimana suaminya, kisah nenek percintaannya dulu? Kalau kisah percintaan nenek saya itu, istri berapa? Istri pertama asli nenek kandung saya. Istri kedua itu sama-sama menjalani hidup dengan rukun damai. Jadi nggak ada perselisihan antara keduanya, sama-sama damai. Yang satu di bidang menjaga kesehatan tubuh, terus sering membantu orang yang sakit, seperti mempijat, seperti pijat ya. Ya. Terus yang satu yang paling wajangan hidup bagi saya dari yang di pertanian, menjaga pola bercocok tanam. Ya, lingkungan, pembersihan lingkungan. Berarti nenek ini istri berapa Mas? Istri yang keberapa? Yang berumur dari kakaknya? 175 itu istri kedua. Istri kedua. Ya. Tapi polanya gimana berpikir terhadap kakeknya? Polanya secara berpikirnya nggak pernah memberi masalah atau perebutan, ini suami saya nggak pernah antara keduanya. Berarti saling memiliki berarti? Ya, saling memiliki. Filosofinya seperti apa Mas? Itu dia bilang kalau saya harus hidup beristri dua atau jadi istri kedua, istri pertama, itu karena takdir. Sedangkan yang kuasa aja
eh, asalkan dia bisa mencukupi keduanya, apalagi cuma 2 sampai 4, 5, 6 pun kalau bisa mencukupi lahir dan batinnya. Nenek itu meninggal, neneknya Mas, gimana pesan-pesan beliau? Untuk pesan-pesan terakhir beliau pas dia mengalami nggak enak badan, demam, dia cuman mengumpulin anak-anak dan keponakan-keponakannya, disuruh kumpul di rumahnya. Terus yang pesan yang terakhir dia bilang, jangan berebut masalah tanah warisan, jangan saling berebut harta warisan, karena pada akhirnya kita hidup bakal pulang ke tanah. Kalau yang orang yang dipendam atau dikebumikan, ibaratkan semua agama yang manapun pada akhirnya kita bakalan dihancur leburkan menjadi satu dengan tanah. Berarti pesan-pesannya ketika kita tetap bisa menjaga harta warisan itu dengan kebersamaan, berarti intinya itu ada kedamaian, itu Mas ya, kedamaian hati dan pikiran, persaudaraan. Oke, itu menarik sekali Mas, pesan-pesan kepada saudara kita di seluruh Indonesia, apapun bentuk dari yang bersifat dunia, jangan sampai kita perebutkan, apalagi kita konflik sama saudara ya. Kalau kita konflik sama saudara, terus di mana letak persaudaraannya, kan gitu Mas ya? Letak persaudaraan dan merusak kesehatan kita pun. Intinya kesehatan juga ya? Ya, intinya kesehatan. Karena berpikir yang negatif berarti. Misalnya kalau orang sering berpikir negatif, kesehatan pun akan berkurang. Rasa was-was? Ya, was-was lah. Pada ujungnya ya kayak yang terjadi sekarang, yang stroke lah, gula darah lah, segala macam. Iya, bakalan terjadi. Itu ilmu alami. Itu alami ya. Ilmu alami. Banyak yang terjadi kan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, bahwa segala sesuatu itu merupakan titipan dan itu akan mempengaruhi ketika kita berpikir negatif ya, tentang saudara, tentang teman, mencari kekuasaan. Artinya tidak lepas dari dunia, berarti pikiran kita itu harus kembali ke alam ya Mas? Kembali ke alam. Misalnya kita kalau kembali ke alam, kita mensyukuri dengan alam, kita bakalan sehat, tenang, pikiran kita jernih, otomatis suhu badan atau kesehatan kita meningkat, kesehatan tanpa dianjurkan dengan obat, kita bakalan sembuh. Berarti alami tubuh kita menyembuhkan diri kita sendiri ya, ya alami. Obat-obat itu hanya membantu aja ya? Nah, cuman membantu ketenangan lah, atau obat tidur lah, itu cuman membantu sesaat. Kalau dengan menjadikan pikiran itu selamanya ya, selama hidup, dan bisa memperkuat atau memperpanjang umur. Kalau kita hidup di dunia ini kan siapa saja pengen umur panjang kan gitu. Benar. Kalau ada orang yang tidak kepingin umur panjang, berarti udah konslet ya. Ya, konslet. Konslet. Banyak negatif. Iya, kata Kak Oyot ya. Iya. Benar. Gimana Mas? Ada pernah melihat orang yang berebut dengan harta benda dengan saudaranya bisa membuat apa yang terjadi, hal negatif terhadap dirinya sendiri? Ya, seperti yang saya alami, yang saya pelajari selama hidup saya dan sampai sekarang pun, banyak terjadi orang-orang yang sering berebut harta warisan, harta benda lah, yang turun yang dipunyai nenek moyang kita. Kebanyakan yang warisan ya berarti? Ya, warisan, yang merebut harta warisan itu biasanya berumur nggak lama. Soalnya benar kata nenek buyut saya, siapa yang berebut harta warisan
Yang pertama mau mulai. Yang pertama mulai atau yang mengikuti ajakan mereka nggak bakalan umur panjang. Soalnya pada umumnya kita meninggal secara Islami atau agama yang manapun, kita meninggalnya pasti dileburkan jadi satu dengan tanah. Jadi kalau kita merebut dengan tanah warisan, nggak bakalan lama dia bakal dipanggil sama tanah. Jadi banyak terjadi yang berebut harta warisan, sebelum dia makan hasil panen atau hasil cocok tanamnya mereka, dia udah lebih dulu menghadap yang kuasa. Berarti intinya Itu ini banyak yang lain. kita ini berpikir konflik sama saudara gara-gara harta warisan yang bukan kita miliki. Benar. Berarti intinya itu nenek moyang kita berpikir agar kita itu rukun-rukun saja, sedangkan kita yang melanggar gitu Mas ya. Sedangkan kita anak cucunya yang melanggar, karena dipandang kalau orang-orang sekarang dipandang harta itu segalanya. Sedangkan kalau menurut nenek moyang saya itu harta itu bukan segalanya. Harta itu cuma titipan. Jadi yang bikin segalanya untuk hidup kita dengan pola pikir kita. Kalau kita rukun antara saudara, tetangga, Lingkungan. dengan Ya. lingkungan, itu bakal memperpanjang umur kita. Gitu. Berarti ya apa yang leluhur kita bilang, tali silaturahmi ya. Tali silaturahmi diutamakan, karena kalau kita sering bertali silaturahmi itu pola pikir kita jernih. Kerukunan tetangga, kerukunan lingkungan, itu kita nggak pernah merasa punya musuh. Otomatis kita tenang hidup, nggak pernah merasa kesana kemari punya musuh. Karena orang kalau merasa banyak musuh, otomatis pikirnya Tidak tenang. tidak tenang. Tidak tenang itu mempengaruhi sirkulasi darah. Benar, Gitu ya Mas. ya benar. Otomatis sakit pikiran, sakit fisik. Sakit pikiran, sakit fisik. Oh iya. Nah, kalau zaman sekarang yang sakit inilah, sakit itulah, itu karena pola pikir. Sedangkan yang menganjurkan, kalau kita terlalu banyak berpikir, itu bakalan melemahkan pola hidup kita. Gini Mas, ada pengalaman gini. Ada seorang yang kaya, tapi merasa belum cukup Mas. Jika ada orang yang sudah kaya tapi belum merasa cukup, itu karena dia kurang, dan atau bisa dibilang orang tamak. Sedangkan orang tamak itu nggak dikasih sama yang kuasa. Walaupun di agama manapun itu dianjurkan harus rukun, damai, sejahtera. Sedangkan kalau orang yang tamak, apalagi untuk kerukunan keluarga, kerukunan bertetangga pun itu nggak bakalan damai. Di mana-mana merasa dia yang paling berkuasa, di mana-mana merasa ujung-ujungnya dia merasa harus dia yang paling tinggi. Sedangkan kalau orang udah berpikir orang yang paling tinggi, dia nggak bakalan tenang. Dan harta itu dititip biar orang yang bisa tenang. Kalau kita nggak tenang, yang takut kecurian lah, takut kerampokan lah. Jadi tidurnya pun nggak nyenyak, makannya pun nggak enak, Terus merasa kurang. merasa kurang terus. Berarti kalau terus merasa kurang kan ada di sana titik was-was. Benar. Titik was-was itu membuat kita tidak tenang. Intinya tidak tenang ya Mas. Ya, intinya tidak tenang. Tidak tenang itu membuat kesehatan menurun. Kesehatan menurun, pola hidup pun nggak
nggak normal kan. Ya jadinya lama kelamaan mungkin ada gangguan psikologis ya, atau mungkin sindrom. Berpengaruh pada kesehatan. Iya, oke. Terima kasih itu Mas. Seyogianya itu seharusnya berbagi Mas. Ada berbagi itu ya. Nah, kata orang-orang kita harus berbagi pengalaman, berbagi cerita. Jadi kalau kita sering curhat ke teman, curhat ke anak, jadi jangan dipendam pada diri kita sendiri. Ibaratkan orang mikul beban, kalau kita cuma dipikul sendirian, kalau seberat gunung nggak mungkin mampu. Jadi kalau kita ngundang teman atau berbagi sama teman, berbagi pikiran ya. Beban seberat apapun, kalau kita saling membagi, bisa seringan kapas. Ya. Jadi bisa menjalani dengan santai, damai. Oke. Berarti itu intinya, berarti kita harus betul-betul jangan anggap harta itu melebihi segalanya, melainkan gimana caranya kita menggali ketenangan yang sejati, gitu Mas ya. Oke. Dan memberi itu juga Mas ya, bersedekah itu. Nah, kalau ya sedekah itu kalau keyakinan saya atau di agama Muhammad pun, soalnya kita diberi rezeki sama yang kuasa. Siapa yang merasa berkekurangan, kita wajib memberi yang berkekurangan. Jadi harta bukan milik kita semua. Berarti kita yang sebagai penyalur ya? Ya. Mungkin saja seperti itu, tapi ya, kita kadang-kadang ego itu kita merasa pemberi aja itu Mas, dan ego jadinya aku memberikan kamu kayak gitu ya. Harus kita sadari itu kita sebagai penyalur agar teman-teman kita yang merasakan ya. Oke. Banyak diberi Tuhan. Ya, oke. Terus rumus rezeki itu menurut neneknya gimana Mas? Kalau rumus rezeki, asalkan kita berpikir jernih, rezeki bakal datang sendiri. Rezeki karena bukan dari tetangga atau dari yang kuasa, cuman jalannya aja kadang dari teman, kadang dari saudara. Dari orang lain pun ya, dari orang lain pun bisa terjadi. Soalnya rezeki nggak mungkin dari yang kuasa langsung jatuh seperti gunung jatuh menimpa lahat ya. Rezeki mesti melalui teman, saudara, tetangga. Berarti jalan dikasih ya, jalannya melalui orang lain. Oke. Yang penting kita kalau kita menjaga kedamaian bertetangga, otomatis jalan rezeki kita bisa berjalan lancar kan. Berarti berdamai dengan lingkungan, ya, berdamai dengan lingkungan dimanapun kita berada ya. Itu. Oke. Nah, puncak rezekinya kalau kita tutup dengan bermusuhan, otomatis kita menutup rezeki kita sendiri. Intinya kalau kita hidup rukun, damai, rezeki pun punya jalan untuk menuju kita. Gak perlu kita berpikir keras ya Mas ya? Enggak perlu. Yang penting kita tingkah laku kita yang positif aja ya Pak? Ya, yang positif. Berpikir positif dan hati pun seperti itu ya? Ya. Oke. Oke, sekian dulu dari sobat kita, dari teman kita dari Jawa Timur, dari Mas Jatim ya yang sehari-hari bergerak di bidang bangunan, pertukangan. Ya, nanti suatu saat kita akan cerita masa hidup Mas Jatim yang cukup luar biasa sekali. Ya. Jatuh bangun dan tetap bertahan untuk hidup ya Mas ya. Ya. Oke. Mensyukuri apa yang diberikan yang kuasa. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobatku di IQ8 Channel. Apa yang kita wawancarai ini, yang jelas kita ambil hikmahnya dari nenek, siapa namanya Mas? Nenek Ahyar. Nenek Ahyar yang dari mana? Jember ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobatku di seluruh Indonesia. Saya Kayun dari IQ8 Channel mohon diri.
Dan mudah-mudahan video ini kita share dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita pamit ya Mas Jatim ya. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih.